warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi Anda para petani sawit dimanapun Anda berada, dan Anda juga para subscriber setia channel ini yang selalu setia mantengin video-video yang saya upload melalui channel kesayangan Anda ini. Nah, mudah-mudahan saudara dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, amin amin ya robbal alamin. Nah, rekan-rekan petani sawit, pada kesempatan ini saya akan berbagi lagi tentang satu hal terkait dengan tanaman kelapa sawit Anda atau tanaman kelapa sawit kita yang kita budidayakan. Pada kesempatan ini saya berbagi informasi tentang apa sih dampak tanaman kelapa sawit apabila Anda memberikan pupuk yang berlebihan. Nah, jadi pastikan Anda saksikan video pendek ini sampai habis dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang juga baru singgah di channel ini, silahkan untuk like and subscribe, di subscribe ya, klik di subscribe warna merah jadi abu-abu. Iya. Kalau sudah abu-abu jangan klik, nanti jadi warna merah lagi. Nah, dan klik ikon lonceng sehingga nanti bila saya berbagi informasi lagi, video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda para petani sawit dimanapun Anda berada, Anda pun akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, sebelum kita saksikan video ini, mari kita tengok intro berikut ini. Dampak yang pertama adalah rekan-rekan petani sawit, apabila Anda memberikan pupuk yang berlebihan pada tanaman sawit saudara, yang jelas yang pertama kemungkinan besar akan mengganggu mikroorganisme dalam tanah di sekitar tanaman kelapa sawit Anda. Nah, kita tahu bahwasanya yang bergantung pada tanah itu tidak hanya tanaman kelapa sawit Anda, di dalamnya ada juga di situ mikroorganisme hidup yang lain seperti cacing tentunya ya. Karena dengan memberikan pupuk yang berlebihan, tanah bisa jadi menjadi lebih asam, akhirnya membuat tekstur tanah itu lebih keras dan tidak gembur. Juga cacing akan terganggu di dalam tanah itu, dan mikroorganisme hidup yang lain yang tentunya bermanfaat bagi kesuburan tanah ya. Kita tahu ya kalau cacing itu juga membantu kesuburan tanah. Kalau Anda memberikan pupuk yang berlebihan dan dampaknya pada cacing dan mikroorganisme yang bermanfaat itu untuk kesuburan tanah yang ada di tanaman sekitar tanaman Anda, tentu Anda bisa lihat sendiri nanti tanaman Anda tentu bukan hanya subur, malah sebaliknya dengan tekstur tanah yang lebih keras, tidak gembur lagi, dengan tingkat keasaman juga lebih tinggi. Nah, itu yang akan merugikan Anda dalam jangka panjangnya rekan-rekan semua. Ini bisa menjadi racun bagi tanaman Anda. Kenapa saya katakan begitu? Coba cek lagi lah tanam apa pupuk yang Anda berikan, itu pasti diantaranya ada yang mengandung kalium. Karena kalau kalium itu diberikan berlebihan, itu akan mengganggu keseimbangan basa pada tanah, sehingga bisa meracuni tanaman yang Anda budidayakan itu. Kalau sudah seperti itu gimana? Nah, tentu yang rugi saudara. Sudah Anda mengeluarkan biaya lebih, tidak efektif dan efisien, biaya yang tidak seharusnya Anda berikan, tetapi Anda keluarkan lebih karena Anda memberikan pupuk yang berlebih tadi. Nah, Anda berharap hasil yang didapat lebih maksimal, tapi nyatanya akan berdampak buruk pada tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan. Kan ini menghambat, kalau Anda memberikan pupuk yang berlebihan, ini bisa saja menghambat proses pembusukan bahan organik yang ada di sekitar tanaman Anda. Karena itu tadi, ini ada hubungannya dengan yang poin pertama tadi tentunya. Dengan Anda memberikan pupuk yang berlebihan, tentu tadi saya katakan di awal, bisa saja mikroorganisme yang mengurai bahan-bahan organik tadi sehingga membuat tanah di sekitar tanaman kelapa sawit Anda lebih subur, itu tidak bisa terjadi. Karena apa? Mikroorganisme yang ada di situ tadi yang mengurai bahan-bahan organik tadi pada mati semua karena Anda sudah memberikan pupuk yang berlebihan tadi. Nah, gimana? Makin rugi kan? Nah, jadi ini juga harus jadi perhatian Anda rekan-rekan. Jadi tidak semata-mata Anda memupuk harapannya produksi tinggi, tapi sebaliknya Anda akan kecewa dan merugi nantinya rekan-rekan. Masih ya dampak
apabila Anda memberikan pupuk yang berlebihan pada tanaman kelapa sawit Anda, rekan-rekan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan juga. Dengan Anda memberikan pupuk yang berlebihan, kualitas air di sekitar perkebunan Anda jadi kurang baik. Karena kalau Anda memberikan pupuk yang berlebihan terus-menerus, airnya bila ada hujan deras, tentu air itu mengalir airnya ke anak sungai. Apalagi kalau misalkan orang-orang sekitar Anda masih banyak menggunakan bahan baku air dari sungai-sungai itu untuk dikonsumsi. Nah, bisa dibayangkan lah dosanya Anda itu seperti apa. Nah, ini kayak Pak Ustadz aja ya nyampaikan dosa segala, tapi iya bener, kalau sampai Anda seperti itu lakukan, Anda tahu tapi Anda demi keuntungan Anda sendiri, tapi Anda akan mengorbankan orang lain. Nah, tentu saya yakin itu hasil yang didapat pun kurang berkah. Tanya aja Pak Ustadz kalau nggak percaya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini saya kupas berikutnya, dampaknya apa lagi rekan-rekan. Nah, ini berikutnya dampak ini. Gak usah banyak-banyak lah, nanti sampai Anda nyaksikan video ini dengerin saya ngoceh terus. Tapi mudah-mudahan ocehan saya ini bermanfaat bagi Anda yang baru berkecimpung di dunia persawitan. Bagi Anda yang udah lama kerja di sawit, paham di sawit, ya tolong tambahkan di komentar apa yang kurang dan tambahi apa yang saya sampaikan rekan-rekan semua. Nah, karena memang itulah yang saya tahu. Nah, rekan-rekan semua, yang terakhir ini adalah membengkaknya biaya operasional Anda. Nah, ini belum tentu pupuk yang Anda berikan itu diserap semua oleh tanaman, padahal biaya yang Anda berikan itu bisa juga Anda lokasikan ke hal lain, ke perawatan yang lain, tidak hanya ke pupuk. Nah, sedangkan dampaknya kalau pupuk yang Anda berikan berlebihan, jadi seperti itu tadi yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi pastikan Anda pelajarin dosis pupuk yang baik itu seperti apa dalam memberikan dosis ke tanaman, pengaplikasiannya seperti apa, waktu yang tepat itu seperti apa. Tidak segampang itu tanam pupuk semau maunya, berikan banyak-banyak supaya subur buah banyak. Nah, nggak bisa seperti itu rekan-rekan semua. Nah, saya ngomong ini untuk rekan-rekan yang belum paham persis lah, tapi kalau Anda yang sudah berkecimpung di dunia persawitan atau master-master yang ada di perkebunan sawit, ya Anda paham lah semua itu. Silahkan tambahkan di komentar supaya rekan-rekan yang lain, para petani yang belum mengerti, bisa mengerti dan tidak sia-sia dalam membudidayakan kelapa sawit. Dan kita berharap mudah-mudahan petani sawit yang ada di Indonesia juga makin sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan semua, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lain waktu akan saya share lagi informasi-informasi tentang tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan rekan-rekan semua. Tapi jangan lupa yang baru singgah di channel ini untuk like and subscribe, share, bagikan ke rekan-rekan yang lain, atau bagikan ke Facebook Anda, Instagram Anda, atau lain-lain lah, supaya mereka tahu semua. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, karena saya tengok juga banyak di grup-grup Facebook itu petani-petani pemula yang tidak tahu apa-apa, tanya sana tanya sini, tidak karuan, belum tentu kadang jawaban tidak memuaskan. Mudah-mudahan mereka sampai ke video ini dan video ini bisa bermanfaat bagi mereka semua. Terima kasih menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.